Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri. Selamat datang di podcast SMK Silver. Jadi ini adalah podcast pertama SMK kami yang insya Allah akan tayang 1 kali dalam seminggu. Di podcast hari ini kami akan membahas seputar kegiatan yang ada di SMK Silver. Lalu kita juga kedatangan tamu-tamu dari berbagai macam jurusan. Dan sebelum kita mengupas lebih dalam tentang SMK ini, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih luas. Tak perlu berlama-lama lagi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan tamu-tamu kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Oke, halo Rizky. Halo juga Adel. Rizky, boleh perkenalkan namanya agar teman-teman lebih kenal lebih dalam? Boleh banget dong. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nopari. Bisa dipanggil Rizky, bisa juga Nopari. Saya dari kelas 10 jurusan Desain Komunikasi Visual. Kelas 11. Jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh, berarti dari DKV. Nah, 11 ya, bukan 11. Iya. 10. Rizky, sebelumnya kalau boleh tahu, Rizky dari SMP mana sih? Dulu di SMP IT Alapip Palembang. Itu lokasinya di Sentosa Plaza. Nah, di Sentosa. Terus kenapa bisa memilih masuk SMK ini? Dulu sih sebenarnya niat sesudah SMP itu ada niatan untuk mondok tapi pernah terlihat banner gitu kan di jalan, ada banner SMK Muhammadiyah 2 kan, dilihat-lihat juga kan sekolahnya, gedungnya kan bagus-bagus semua, wow gitu kan. Gimana fasilitasnya dibilang lengkap komplit tuh luar biasa kan. Jadi Berarti bannernya menyebar luas ya? Berubah pikiran kan, jadi pindah ke jadi masuk ke SMK Muhammadiyah, jadi memondok. Terus kalau boleh tahu dari 4 jurusan yang ada di SMK ini, kenapa Rizky lebih memilih DKV? Biasanya kan cowok tuh TKJ. Boleh kan? Kalau sebenarnya sih dulu lebih condong ke TKJ karena sempat berubah pikiran sekarang ke DKP, karena menurut saya itu ya jurusan DKP itu orang-orangnya lebih ke arah kreatif dan lebih membuat inovasi untuk kedepannya gitu. Oh, berarti Rizky suka motret gitu ya? Suka tentang fotografer, tentang desain gitu loh. Oh, bukan tidak kreatif. Berarti kemampuannya lebih ke DKV gitu. Kan sebelum masuk itu ada psikotes, jadi lebih tahu mengarahkannya ke kemampuan dia itu. Kalau keinginan sih seberapa persen ada di DKP, seberapa persen ada di TKJ. Tapi lebih ke arah DKP. Terus selama di DKV pelajaran apa sih yang Rizky dapat, materi-materinya gitu? Untuk selama saya kelas 10 yang saya dapat itu lebih ke arah condong ke arah belajar ya, desain gitu, main aplikasi software Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dan Adobe Corel Draw. Oh, tapi mengedit desain. Tapi kalau untuk kelas 11 sekarang ini lebih ke arah fotografi gitu loh, main kamera, setting kamera. Jedek-jedek. Sudah mungkin terima kasih Rizky. Sama-sama. Pengenalannya, kita lanjut ke jurusan yang kedua, TJK1. Jadi boleh perkenalkan apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Loading, bisa dipanggil Loading. Saya dari jurusan 11 TJK 2 atau bisa dikenal dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Anak jadi. Loading, sebelumnya asal SMP-nya dari mana sih? Dulu asal SMP-nya dari SMP Negeri 6 Cengal, ada di Desa Kuala Sungai Pasir. Iya.
remote saja. Terus ada informasi tentang sekolah sebelumnya di Google. Oh, Google kreatif. Sama Google ya. Tercantum lah Ya, sekolahnya. ada salah satu sekolah. Terus di sini loading ngekos atau tinggal bareng saudara? Di sini saya kos, kebetulan kosannya juga di sebelah. Oh, jangan telat dong, nanti telat. Nanti telat. Telat, kan? Anak emas. Oh iya, tadi katanya kan loading dari jurusan TJKT. Itu sama nggak sih sama TKJ? Sama, cuma beda di nama saya. Kalau TKJ kan teknik komputer jaringan, kalau TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. oh berarti lebih mengarah ke jaringan. Jaringan perkabulan seperti itu. Iya. Terus masuk TKJ ini emang keinginan loading atau ikut temen? Memang keinginan kan juga di proses kuliah. Jadi alhamdulillah masuk sesuai keinginan. Kalau di perkabulan dan komputer juga kan. Berarti suka main komputer ya. Terus pelajaran apa sih yang udah loading dapet selama di TKJ? Dari kelas 10 semester 1 itu kami diajarkan caranya merakit CPU. Terus di semester kedua menginstal Windows. Untuk di kelas 11 ini kami diajarkan semester 1 tadi caranya mengikuti kabel. Begini kayak gimana tuh? Menyambung kabel. Iya, kabel masang kabel. Bukan masang sih, menyambung ya menyambungkan kabel. Oh, jadi di antara yang loading sebut tadi loading lebih memahami materi yang mana? Saya itu lebih memahami cara merakit CPU dan juga menginstal Windows. Di kelas 11 ini belum terlalu paham. Belum. Ribet TKJ. Karena kan lebih ke jaringan ya. Ya, Oke, mungkin itu saja loading. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Kita lanjut ke jurusan Ketika akuntansi. Mariadi boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan nama saya Mariadi dari kelas 11 akuntansi. Ada namanya tadi. Kira masih ada namanya. Oh, jadi ini anak akuntansi. Mariadi asal SMP-nya dari mana tuh? Asal SMP saya itu dari SMP Negeri 3 Muara Telang, jalur Banyuasin, jalur 10. Oh, berarti bukan dari Palembang Bukan. juga. Oh, banyak anak rantau. Iya, Ya. anak rantau. Terus di sini merantau. tinggal sama keluarga atau ngekos kayak loading? Kalau di sini tinggalnya itu sama kerabat bibi. Sama saudara. Ya, tante. Oh, berarti masuk sini ikut saudara? Iya, kalau masuk sini itu ada rekomendasi dari kakak kelas. Kakak kelas itu ini. Promosi. Iya, promosi. brosur. Brosur. Ya, saya lihat kan di brosur itu, terus saya minat, langsung lihat-lihat di Google, terus langsung datang ke sini. Oh. Tunggaknya. Iya. Terus kenapa Mariadi memilih jurusan akuntansi? Karena keinginan saya itu ya berminat pada akuntansi itu karena keinginan saya ke sana, iya. Oh, bukan ikut Bukan teman. ikut teman. Emang saya sesuai keinginan saya itu ingin. Kan katanya kan akuntansi itu banyak cewek gitu. Ya, emang banyak cewek. Kalau akuntansi itu kan kelas saya itu ada 34 orang. Nah, itu ceweknya 30 dan lakinya itu hanya 4. Oh, berarti langka ya, Iya, langka. agak langka. Terus kalau boleh tahu di akuntansi ini pelajaran apa sih yang Mariadi dapat? Di akuntansi ini kalau kelas 10 kemarin itu kita ada yang akan dibahas itu ada 3 perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, terus perusahaan manufaktur. Yang sudah dipelajari ini perusahaan jasa. Berarti lebih menuju ke perusahaan ya? Iya, perusahaan jasa pengelolaan ini wesel, terus surat masuk surat keluar. Terus semester ini Keluar kemana tuh? semester 1 surat masuk surat keluar. Ini semester 2 ini masuk ke aplikasi Mayo. Ayo, apa lah? Aplikasi Mayo itu aplikasi untuk apa? Pengelolaan data di perusahaan. Kira-kira di antara 3-4 dari tadi, Mariadi yakin nggak bisa menguasai semuanya?
Tapi kalau semuanya itu belum, kurasa belum ya. Tapi ya, Insya Allah. insya Allah. Tapi ada, pelajari lagi. Tapi kalau menguasai seluruhnya itu ya tidak kurasa. Saya rasa belum ya, belum. Tiga. Oke, terima kasih Mariadi. Kita lanjut ke jurusan terakhir yaitu ada jurusan pemasaran. Aryani boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aryan Universitas dari kelas 11 GR. Bisnis Retail. Oh, bisnis retail. Jadi kita tuh sebenarnya pertama tuh pemasaran dulu, nama jurusan kami pemasaran, kemudian diubah lagi menjadi DDP, bisnis dari pemasaran. Ya, kemudian diubah lagi menjadi bisnis retail. Kenapa tuh berubah-ubah? Karena di sekolah SMK Muhammadiyah ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Oh, berarti semua jurusan ini yang Iya, sudah semua. Iya, Iya. terus TKP awalnya apa? Kalau untuk DKP dulu sih multimedia namanya. Kalau sekarang kan mengikuti kurikulum Merdeka jadi desain komunikasi visual. Terus Arin kalau boleh tahu Arin kemarin SMP di mana sih? Saya SMP di SMP Desa Cendikian Musi Banyuasin. Rantau juga ternyata. Rantau. Saya sendiri tidak lagi. Rantau ilmu. Terus kenapa bisa tahu SMK Muhammadiyah? Saya tahu SMK Muhammadiyah 2 Palembang ini dari Instagram. Saya searching sekolah SMK yang ada di Palembang. Ya, SMK Sama ya, bedanya saya dari Google. Iya, kemudian saya cari informasi di akun Instagram itu. bener-bener anak internet. Iya. Kan kita udah kan. Iya, sudah ada muda. Terus masuk sini tuh bukan teman kan? Nah, kan tadi sudah dijelaskan. Iya, lewat Instagram. Tinggal duduk searching muncul. Iya. Terus dari banyaknya jurusan, kenapa Arin memilih bisnis retail? Itu terpilih sendiri atau emang Emang Itu kemauan dari Arin? Mana? Itu kan kita ada sebelum masuk di SMK Muhammadiyah 2 Palembang ini kita ada kayak kegiatan itu ya. kegiatan Psikotes. psikotes? Ya, psikotes seperti itu. Saya itu waktu psikotes itu memilihnya di multimedia. Kemudian setelah hasil psikotesnya keluar ternyata ya saya cenderung kayaknya bagusnya di bisnis retail. Banyak lebih ke Ya, kemampuannya lebih ke bisnis retail. ada rasa nyesel nggak gitu? Nggak sesuai jurusan? Enggak sih, enggak ada rasa Oh, tadi kata aja. Iya, karena waktu itu kan sudah apa ya? Psikotes itu Psikotes itu bisa menentukan kita kemana. kemampuan kita ini gimana seperti itu. Terus kalau boleh tahu bisnis retail ini materinya lebih mendalam ke apa? Dia ke arah ke kayak kerja perusahaan gitu. Kerja lah. Pemasaran lah ya. Terus materi apa yang Arin dapat selama di Kalau selama di bisnis ini banyak ya materi yang saya dapat. Untuk intinya itu seperti bayaran terima, kemudian display, membuat proposal usaha, kemudian dedikasi, seperti itu. berarti lebih ke arah ke perusahaan ya? Oke, jadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tentang perjurusan yang ada di SMK ini. Kalau boleh tahu fasilitas apa sih yang ada di SMK ini sampai membuat kalian nyaman berada di sekolah ini? Mungkin Mungkin fasilitas itu bisa dijawab. Ya, bisa satu atau Fasilitas di sini tuh banyak ya. ya ada Ada ruang simba, Kemudian ruang praktiknya juga setiap jurusan sudah lengkap ya. semua jurusan tuh ada mempunyai ruang. Soal juga ada praktik. Juga ada tempat yang untuk mengembangkan apa? Untuk mengembangkan jurusannya tersebut. Misalkan di jurusan aku sendiri akuntansi itu ada bank mini. iya sih sudah ada ruangan. dan juga ada minimarket ya. Ya, kalau Udah lengkap ya? Ya, sudah ada daerah. Terus kalau boleh tahu kegiatan apa aja yang dilakukan sekolah ini dari jam sebelum mulai belajar sampai jam pulang gitu?
Jadi sebelum masuk ke pagar itu kita sudah disambut oleh guru-guru. Sebentar, maksudnya jam berapa sih? Masuknya jam 4 mas sudah harus ada di sekolah. Tapi kalau telat, Kalau tahu sekolah Iya, pasti akan pada dari sekolah dasarnya kuliah. biasanya ya. Iya. Kita kan biar lebih on time lagi. Iya. Biar kita Disiplin. masih mandiri di Jadi sana. kita menerapkan 5S. apa itu 5S? Sopan, santun, salam, sapa, dan senyum. Jadi yang tadi Kegiatan kegiatan kita tadi. Pagi-pagi itu ada guru yang menyambut kita, kedatangan kita disambut oleh para guru. Berarti sebelum masuk tuh salaman dulu Ya, gitu. salaman. Kemudian kita juga menerapkan apa ya, cinta lingkungan gitu. Iya. Setiap ada Sampah, Iya, Masuk ambil sampah. Iya. Kemudian ismuga. semoga sebelum belajar. Boleh. Setiap pergantian pelajaran juga dilakukan Tadarus. tadarus. Setiap pergantian pelajaran. Oh, tadarusnya itu setiap siswa membaca. Iya, sesuai absen lah ya. Ada absennya nanti. Iya. Bergilir. Terus kalau ini pulang jam berapa? Jam untuk sekarang jam 2.45 ya. Oh, berarti, Random. berarti ada waktu sholat zuhur gitu. Ada. Jamaah. Kita sholat berjamaah ada di musola. Itu soal perjamannya itu sesuai jadwal Iya, ya. dibuat jadwal. Jadwal semua. Ada yang di kelas juga. Iya. Disiplin banget ya. Terus pastikan di setiap sekolah tuh ada yang namanya ekstrakurikuler. Iya. Ekskul apa aja sih yang ada di sini? Sekolah di sini ada Banyak. banyak. Ada eskul tari, eskul band, padus, Waton, Soal literasi, futsal, Paduan suara. tapak suci, Hadro. Pasti kalian ikut dari salah satu Ya, ekskul iya. itu kan? Iya, pasti. Jadi salah satu satu-satu itu. Oh iya, kalian satu aja ya. Rizky kalau boleh tahu ikut ekskul apa? Kalau untuk saya sendiri, kalau dulu pas masih kelas 10 suka ikut poli dan Hizbul Waton. Tapi kalau untuk kelas 11 ini Hizbul Waton, basket, udah sih itu doang. Kenapa gak lanjut poli? Hah? Ya karena ada alasan dan hal Alasan tertentu. tertentu. Iya. Oh, privat. Dari privat. Privat ya. Jadi sekarang mempertahankan hubungan Karena ya terus Hizbul Waton itu ya termasuk Orto Muhammadiyah. itu seperti pramuka kalau di Medan. Hizbul Waton itu sama aja seperti pramuka, tapi kalau Hizbul Waton itu Muhammadiyah. lebih ke Muhammadiyah dan untuk Islam, dan juga Hizbul Waton berdirinya lebih duluan daripada pramuka. Oh iya, dengar-dengar kemarin Hizbul Waton tuh Ada dapat juara. Iya, Lomba. Alhamdulillah kemarin anak-anak Hizbul Waton itu banyak 25 orang total yang ngirim untuk peserta untuk lomba, dan alhamdulillah juara satu semua, dan ada juga yang tidak juaranya. Namanya lomba. Untuk juara satu kemarin juara satu pioneering putra dan juara satu hastakarya putri. Sekota Palembang. Untuk sesumsel itu kabarnya ada nanti bulan 3 ada. Sumsel. Kemarin aja Palembang itu wah udah gimana gitu Iya. kan. Tapi harus rendah hati. Insya Tidak boleh Allah. sombong. Iya. Iya. Terus kalau Lanjut. tadi ikut ekskul apa aja Saya sekarang? itu waktu di kelas 10 saya tuh ikut ekskul bahasa Inggris, poli, terus sama paduan suara. Band juga. Bagus. Ya, Banyak sekali ya. Sangat aktif ya Bun. Coba-coba. Roding di antara 4 ekskul itu aktif semua kan? Iya, aktif. Untuk sekarang saya yang tidak aktif itu ekskul bahasa Inggris dan ekskul band. Saya hanya tinggal 2 ekskul yang aktif, ekskul paduan suara dan poli. Oh, Ya, mungkin karena jadwalnya juga ya. Iya. Orangnya bertabrakan ya. Bertabrakan. Iya. Bertumbur, tabrak, kan bertumbur. Tidak sebebas kelas 10. Iya. Kalau kelas 10 kan belum. Sekarang kita lebih banyak praktiknya gitu. iya. Iya, agak sibuk atau Kan gimana? persiapan untuk materi. Iya. Tandingan Ikut mana? magang. Oh iya, Roding katanya ketua padus ya? Iya, saya juga sebagai ketua padus di sini. Wah,
Alhamdulillah kemarin juga Padus mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1 sekota Palembang. Sekolah Palembang sekolah modalan ya Kak? Sekolah modalan. Berarti anak Muhammadiyah ini paling berprestasi ya? Iya. Paling baru awal tahun loh ini. Iya, baru awal tahun udah prestasinya udah Wow. Bagus ya. Paduan suara. Juara 1 semua ya. Terus juga Poli katanya mau ikut lomba, mau Iya. kirim lomba gitu. Semoga berhasil satu lagi ya, satu lagi. Oke, terima kasih Ladi. Kita lanjut ke Mariadi. Mariadi kalau boleh tahu sekolah apa ini? Sama seperti loading, saya juga ikut eskul Padus, eskul hadro, eskul literasi, poli. Oh, Poli juga Iya, ikut. poli juga ikut. Anak poli. Berarti nanti waktu lomba ikut juga? Iya. Iya ikut. Oh, aktif juga ternyata. Iya. Oh, Mariadi yang dulu saya itu gak sih? Iya, Oh, iya, saya SMK. saya juga terpilih itu Iya, sebagai SMK. duta SMK. Oh, sangat diapresiasi. Terus Mariadi, kalau boleh tahu kegiatan duta di SMK ini apa aja sih? kegiatan duta itu kalau pas kemarin baru terpilih ya, baru terpilih itu kita kan ada apa? Pentas seni. Pentas seni, Pentas seni, ya. Itu bersamaan dengan lomba futsal antar SMP sekota Palembang kan. Kita menjadi tuan rumah anak SMP turnamen ya. Turnamen. Nah, Dan di itu situ- juga di ini ya, pakai calon duta gitu Iya. masih dilanjut. Nah, tugas pertama itu di sana di tempat pembagian hadiah futsal anak SMP. Oh iya, tugas pertama itu. Itu tugas pertama berarti ya. menarik minat dan bakat mereka ya. Oke, mungkin Mariadi kurang. Kita lanjut ke Aryani. Banyak. Terus selama itu tari udah kayak Aryani sekolah sih atau Yang saya ingat nih itu sudah pernah mengisi acara di band juga. Wow, udah diundang. Iya, kemudian sudah berani ngejob juga di luar gitu. Terus mengikuti apa ya? Melakukan tapi acara-acara yang ada di sekolah, tampil seperti itu. Perpisahan. Iya, perpisahan juga tampil. Ini pembimbingnya guru dari sekolah ini atau dari luar gitu? Kalau yang mengajar itu kita ada pelatihnya. Ada Dari luar ya. Iya. Kalau nggak salah Arin juga duta ya. Iya, Iya, saya dia juga salah satu pernah duta ada. SMK. Kita praktek. Kita Arin juga duta. kita bermaksud Berarti banyak bakatnya. Banyak bakat yang terpendam. Bakat terpendam dia kata. Sudah timbul dong, sudah timbul. Sudah timbul, tidak lagi terpendam. Jangan dong. Oke, katanya di sekolah ini ada wifi, benar? Memang benar. Bergabung itu ada. Setiap guru itu ada. Berarti bagi yang nggak ada foto boleh dong ya? Boleh dong. Terus di setiap kelas itu kan kadang ada sebuah fasilitas gitu, yang buat nyaman. Fasilitas apa aja sih yang ada di kelas? Di kelas itu ada AC. Iya. Oh, AC. Yang buat Iya, setiap kelas sudah mempunyai AC. Ditambah kipas angin. Sudah AC kipas lagi. Oh, Ini berarti, kipas. Berarti udah komplit banget ya SMK ini. jadi kita tuh belajar nyaman gitu. Terus kita tuh Tidak Nah, kepanasan. dan juga sekolah ini juga termasuk sekolahnya sang juara ya. terakreditasi apa kan? Oh, tepuk tangan dulu untuk SMK. Oke, untuk terakhir, harapan apa sih dari kalian untuk SMK ini? Siapa yang ingin menjawab? Perwakilan. Iya, Perwakilan. Semuanya juga boleh. Satu-satu aja. Tabrakan nanti. Satu-satu Iya. aja. Nah, satu-satu. Silakan Pak Yadi. Siapa dulu? Mariadi, Saya oke? ya. Harapan saya semoga SMK ini harapan saya semoga SMK menjadi SMK yang tambah hebat, SMK yang tambah
menonjol di Palembang ini, terus SMK yang bisa melahirkan anak-anak masa depan yang berprestasi. Amin. Juga pertanyaan kurang lebih begitulah ya. Jadi untuk anak-anak SMP yang mungkin masih ragu mau daftar kemana boleh. Atau masih bingung ya, Masih mencari Boleh follow juga Instagram SMK Silver. Nggak bakal install insya Allah. Jadi itulah pembahasan kami hari ini. Sekian dari kami. Sampai berjumpa di podcast minggu depan. Insya Allah kami lagi. Insya Allah. Kayaknya ganti. langsung Persesi ya. Jadi kami akhiri